lihat terus ya, saya simak, saya belum tahu tadinya, tapi saya dengan tekad bulat, saya harus ke sini. Akhirnya saya pas bulan puasa saya ke sini dengan tekad bulat, alhamdulillah dengan pasti dan yakin saya ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji. Saya berterima kasih sekali dengan ilmu-ilmu yang ada di RDIY ini, benar-benar sangat bermanfaat dan benar-benar menjadikan anak saya, betul anak saya dua-duanya alhamdulillah berkah, semuanya yang benar-benar saya ini, mungkin saya tidak punya apa-apa ya Pak Haji ya. Anak saya kebetulan satu yang pertama itu di kedokteran UI lagi. Tepuk tangan dulu dong. Terus diaminin sama anak yatim umroh, satu pun nggak ada yang nggak terkabul. Benar, saya nggak bohong. Nanti coba lihat deh. Nanti kalau Bapak dan Ibu, Pak Haji boleh gak saya sampai bandara? Boleh. Yang jadi Kapolda, yang jadi Pangdam. Nanti pada datang nanti di bandara. Nanti kita ketemu ada Kapolda, ada Menteri, ada Pangdam. Ada presiden, nanti pada ijab, karena ini nggak mungkin ijab di sini. Nanti dia ijabnya di bandara. Boleh gak Pak Haji saya ke bandara? Boleh. Nanti ijabnya jam berapa di bandara? Jam 3. Di terminal 3. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari sini ijab lagi boleh gak biar cepat terkabul? Boleh lah. Nanti kita ngebaur. Ada Kapolda. Tadi barusan ya, kita japrit, Mbaknya denger sendiri ya. Ada Kapolda, ada Pangdam. Ada menteri, ada dirjen, ada irjen. Harus. Hajatnya apa Pak Haji? Satu aja hajatnya. Jangan hajatnya 2, 3, satu aja. Sedekahnya 1 juta. Hajatnya 1, ijabnya 1. Nah hari ini kita panggil tamu kita yang luar biasa. Kan teman-teman kadang gini, Pak Haji, aku punya pacar namanya si A. Sekarang pacar saya si A pacaran sama si B. Aku ditinggal. Bisa gak tuh si A sama si B kita pisahin Pak Haji? Bisa. Tuh ilmunya RDIY. Yang penting si A-nya alat kelaminnya harus ya, saya ulangi lagi ya. Misalkan ibu punya putri tercinta. Nah, putri tercintanya punya pacar namanya si A. Nah, ibu nggak srek nih sama si A. Gimana cara misahinnya? Nah, pakai ilmunya RDIY, ilmu kearifan lokal. Bisa gak pisah putrinya sama si A? Bisa. 2. Saya perempuan misalkan. Punya pacar laki. Nah pacar kita yang laki itu deketin sama perempuan itu. Wah rame misalkan. Aku mau dia pisah. Dia harus nikahnya sama saya. Bisa gak? Bisa. Pakai ilmu kearifan lokalnya RDIY. Apa tuh ilmu kearifan lokalnya? Pakai cobek. Sama muntu. Apa namanya? Ulekan namanya apa? Ulekan. Oh bukan muntu. Oh muntu. Oh Sundanya muntu. Oh mutu. Oh iya. Nah diulek. Nanti diulek sambil kita ngomong. Pisah ya. Ayo pisah. Nanti pisah. Itu ilmu kearifan lokal. Yang gak ada di tempat lain. Adanya ya di Indonesia aja. Nah maksud saya kita enggak. Kita panggil putri kita omel-omelin. Pokoknya mamah mau kamu pisah sama dia. Yang ada tuh anak jadinya apa? Mutung. Jadi mutung kalahnya sama muntu. Mutu.
Jadi mutung, MUTUNG mutung. Kan kalau putri kita, anak kita, kalau kita jangan pacaran, marah gak dia? Marah. Pengalaman emang. Pengalaman ya. Nah, jangan diomelin. Kan itu buah hati kita. Ya udah kita kerjain aja pakai itu. Ya. Iya. Tapi yang diulek mesti ibu nguleknya mesti iya, nggak boleh di alat kelamin. Gak boleh. Iya. Bisa. Ini Pak di tempat lain nggak ada, adanya memang di SD Impres. Karena kalau Bapak dan Ibu pakai ilmu S1 nggak masuk logika. Apa hubungan? Begitu juga kalau Bapak dan Ibu didatengin sama debt collector. Pak Haji, debt collector udah di depan rumah, nongkrong gak mau pulang. Gampang, Ibu ke belakang, ambil ulekan, Ibu ulek aja di belakang. Nanti herannya kontolnya panas. Ini benar Pak, saya gak bohong. Jangan diusir, kalau diusir malah dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tiang listrik. Nanti malah tetangga semua rame. Hah? Iya. Ya debt collector yang ada 4 orang duduk di depan, pergi. Pergi gak kamu ya? Pergi gak? Awas, kalau gak pergi gue santet nih. Jadi ditakutin, dia boleh ngancam, kita pakai itu ilmunya. Manjur gak? Manjur banget. Gak ada. Cabenya gak ada, kosong. Ya. Gak boleh. Jadi kalau nanti gak pulang juga, nanti muntunya dilempar. Ya. Jadi nanti yang cerita testimoni langsung ya. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Mbak. Kurang semangat dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, guru besar kita, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua dan bapak-bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang, benar-benar saya sangat bersyukur sekali ya. Saya memang asli Bogor, tapi saya baru mengenal RDIA ini. Kebetulan saya dikasih tahu sama temen, terus saya lihat YouTube, saya pelajari dan saya lihat terus ya. Saya simak, saya belum tahu tadinya, tapi saya dengan tekad bulat, saya harus ke sini. Akhirnya saya pas bulan puasa saya ke sini dengan tekad bulat, alhamdulillah. Dengan pasti dan yakin saya ketemu sama Pak Haji, alhamdulillah ya Pak Haji. Saya berterima kasih sekali dengan ilmu-ilmu yang ada di RDIA ini, benar-benar sangat bermanfaat dan benar-benar menjadikan anak saya, betul anak saya dua-duanya alhamdulillah berkah, semuanya yang benar-benar saya ini, mungkin saya tidak punya apa-apa ya Pak Haji ya. Anak saya kebetulan satu yang pertama itu di kedokteran UI lagi. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah itu masuknya dengan yang mudah, berkat dari Pak Haji juga. Di situ yang benar-benar susah masuk kedokteran, tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah anak saya bisa masuk ke sana. Terus di situ anak saya kaget pas mau lebaran datanglah laki-laki ya tidak saya sebutkan. Memang dia mungkin ada rasa suka yang tadinya dia tuh tidak pernah pacaran, karena dia memikirkan pelajaran aja sudah pusing. Mungkin ini dikenalkan sama temennya, datanglah ke rumah itu pas mau lebaran, pas puasa, dia pulang sampai malam. Saya cuman kok ini nggak pulang-pulang, cuman saya seperti itu ya.
Nah setelah pas lebaran anak saya tuh udah kayak kegilaan lah ya sama pacarnya ini. Saya juga sudah deg-degan kayak gimana. Akhirnya saya bilang sama Pak Haji, kata Pak Haji udah pakai coet dan mutu. Akhirnya saya ikutin waktu itu Pak Haji pas Idul Adha saya kesini dan akhirnya saya juga takut anak saya akhirnya beli coet yang gak mungkin saya di belakang kan. Akhirnya saya coet itu saya beli sengaja ke pasar, saya taruh di kamar yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya taruh di lemari itu. Nah saya setiap pokoknya habis sholat subuh saya coetin, setiap saat saya coetin. Saya sebutin nama anak saya, bintinya, terus saya sebut juga pacarnya. Putus, lepas. Tidak ada hubungan apa-apa lagi, Alhamdulillah Pak Haji, bersyukurillah, benar saya bersyukur. Saya lihat karena yang tahu anak saya yang kecil. Dia tahu dari Facebooknya. Mah itu kakak begini, kok ini begini. Karena saya kan tidak bisa ngontrol. Taunya dari anak saya. Nah itu lama-lama kok saya kasih tahu kakak jangan sama ini. Begini saya cari, malah dia marah. Akhirnya kata Pak Haji ya saya benar ibu-ibu jangan sekali-kali marahin anak. Karena anak itu maka kita takutnya di luar sana kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa mengawasi 1x24 jam. Akhirnya saya lakukan ilmu RDI ini yang dari Pak Haji. Saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang kenyataannya saya kontrol tiap malam. Alhamdulillah anak saya ada di kosan terus. Sekarang sudah putus. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah benar, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar subhanallah, saya yakin di situ, yakin 1000% yakin dengan ilmu ini benar-benar takjub. Ya, terus yang kedua, anak saya mau masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Susahnya kayak apa? Alhamdulillah dengan ilmu yang diberikan dari Pak Haji, alhamdulillah RDIA itu saya jalanin, saya ijab di sini berulang kali, saya bawa anaknya pun juga tiap malam. Anaknya itu yang tadinya tidak percaya celana terbalik itu apa fungsinya. Anak-anak sekarang itu kritis sekali. Apa fungsinya? Sampai lihat di Google. Fungsi dari celana terbalik. Akhirnya ada Bapak itu ada. Fungsi dari celana terbalik. Akhirnya dia percaya. Anak saya tuh nggak pernah percaya. Tepuk tangannya dong. Sampai sekarang dia menjalankan dengan pakai celana terbalik. Anak sekarang itu benar-benar sekarang alhamdulillah anak saya semuanya setiap hari pakai celana terbalik. Tepuk tangan. Akhirnya di situ kita deg-degan, saya tidak punya siapa-siapa, saya harus kemana dan kemana. Alhamdulillah anak saya lulus. Tepuk tangan lagi dong. Lulus alhamdulillah, kita ke Pak Haji, alhamdulillah lulus sekarang di Magelang. Saya 3 bulan ini belum ketemu dan tidak bisa komunikasi karena masih basis. Nanti saya alhamdulillah pasti saya datang ini Oktober baru kita penutupan Pak Haji, penutupan PDK-nya. Itu yang benar-benar dia kemarin kebetulan wali kelasnya bikin surat di Japri ke saya, tulisan suratnya karena kita tidak bisa komunikasi. Di situ dibilang, Mama apa yang dilakukan dari Pak Haji saya jalanin. Tepuk tangan dong. Itu semuanya pada baik semua sama dia. Dan termasuk anak saya itu mau tes OSCE ya, saya tahu itu OSCE di kedokteran itu 8 dokter yang menguji dia. Saya kata Pak Haji udah ke pembersih WC 8. Sedekah pembersih WC 100.000. Siap, saya jalankan itu. Saya cari nggak satu tempat, ya. Saya cari semuanya dan 8. Itu alhamdulillah dia sama sekali tidak remet. Tepuk tangan dong. Dan nilainya bagus. Coba mbaknya kasih tahu nih, kebetulan ibu-ibu sama bapaknya agak blow on. Remet itu apa remet? Remet itu tidak diulang, alhamdulillah nilainya. Sekarang dia jangan percaya, akhirnya sampai sekarang dia setiap tes, Mah
Dia selalu yang tadinya dia tidak percaya, saya subukin Pak Haji. Ya, tahu. Itu Disubuk, tahu gak subuk? Apa? Ya. Jadi setiap malam saya setelah habis jalankan ilmu RDAY mandi bangun, sebelum itu saya senyum 41 kali. Saya mengucap syukur dulu, terus senyum 41 kali. Setelah itu saya mandi jam 00. Setelah itu saya jalankan sholat taubat, yang saya termasuk Pak Haji yang taubat Telanjang bulat. Siap. Ya. Alhamdulillah saya jalankan. Saya terus. Siapa yang udah pernah terlambat telanjang bulat? Nah. Itu benar-benar takjub, ibu-ibu, Iya. bapak-bapak, takjub sekali itu sekali. Nah akhirnya saya sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat dan witir. Itu saya ngaji. Walaupun belum itu tetap saya terus jalanin. Sampai saya yang tidak pernah khatam sekarang udah 8 kali khatam. Tepuk tangan dong. Sebelum kenal RDAY pernah khatam nggak berkali-kali? Tidak. Nggak pernah. Tidak pernah saya, alhamdulillah saya paksakan dengan cara harus besok paginya dinas, tapi saya tetap jalankan itu. Nah sebelum saya sholat subuh, saya ngelihat sampai saya tanya ke Mbak Nadia, WA saya ke Mbak Nadia, saya gimana caranya. Akhirnya saya sebelum sholat subuh, saya naik ke kamar anak-anak. Yang anak saya itu yang pertama Pak Haji, itu tadinya judes, jutek, galak sama saya. Kalau di rumah itu dikunci, akhirnya saya ketok. Apa sih mama ini? Bilangnya bau mama ini, wah udah marah-marah. Akhirnya saya udah ini ikutin. Sampai sekarang 180 derajat berubah sekali. Tepuk tangan dong. Oh. Berubah. Itu saya langkahin. Sukses saya langkahin 9 kali. Terus saya suwukin. Yang tadinya sekarang itu mereka nagih. Kalau setiap hari tidak disuwuk malah, mama kok saya nggak disuwuk. Yeah. Itu jadi udah nagih dengan sendirinya Bapak Ibu. Bapak mau nagih gak Bapak? Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak perubahan dari anak-anak saya. Bismillah semuanya berkat ilmu dari RDAY yang benar-benar takjub. Pak Haji saya benar-benar ini gak bisa untuk berkata-kata ya. Jadi benar-benar ini ilmu ini yang benar-benar dari dulu saya tidak pernah, saya selalu kata Pak Haji kan, jangan ngeluh, jangan sedih, jangan dongkol. Kata Pak Haji, jangan selalu dongkol. Akhirnya saya terus saya berjuang tidak dongkol. Alhamdulillah sekarang saya tenang, sampai saya kalau ketemu orang saya selalu colek ini alat kelamin saya ini buat salaman. Alhamdulillah suka-suka sehari ada 1 juta 2 juta. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, makanya Bapak sekarang, siapa yang mau salaman sama ibu? No. Terima kasih Pak Haji, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah ya, dengan kita ketemu ilmu RDAY ini, ketemu sama Pak Haji, guru besar kita. Saya benar-benar subhanallah, ini tidak salah. Kita tidak salah melangkah ke RDAY ini yang benar-benar kalau dilaju mungkin jauh ya ibu-ibu, tapi biar gimana pun juga inilah tempatnya. Alhamdulillah kita benar-benar yang bukan, maaf ya, bukan kita menjelekkan siapapun, yang tidak pernah Pak Haji itu ngasih air atau secara otomatis apa sakit apa sampai saya sakit pun juga, alhamdulillah itu dengan yang diberikan ilmu dari Pak Haji, alhamdulillah saya jalankan benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Haji. Apapun juga Pak Haji selalu sehat, sukses dalam semuanya, karena semua di sini yang selalu panjang umur, panjang rezekinya. Buat bapak-bapak. Panjang rezekinya, semuanya, umurnya,
terus jodohnya. Alhamdulillah saya benar-benar terharu dengan cerita Pak Haji yang anak-anaknya dokter semuanya. Pasti saya juga anak saya bisa dapetin dokter Pak Haji. Amin, Pasti. amin. Tepuk tangan dulu Dokter dong. Haji. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya, tidak salah. Ini RDAY tempatnya di sini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto, takjub dan tidak ada dan tidak pernah salah di sini ibu-ibu. Ya, saya bukan mempromosikan tapi memang benar dan saya terlaksana benar-benar dari dulu, baru kali ini. Kenapa kata saya tidak dari dulu, tapi sekarang saya benar-benar tidak ada kata terlambat. Ya ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak kata terlambat. Inilah tempatnya. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sholat bolong-bolong apa, tapi saya kalau tidak sholat apalagi tidak menjalankan kebliatan badiatannya, rasanya kayak kurang dan kayak nggak minum. Kalau kita nggak kayak minum air tiap harinya itu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar bersyukur dengan ilmu-ilmu yang diberikan Pak Haji kepada saya, walaupun selama ini saya tidak ada kata terlambat. Pasti ke depannya pasti akan lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Haji semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wow. Sini aja, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau aja itu cobek, coek, ya, itu aja bisa memisahkan tali kasih. Tahu kan tali kasih? Maksudnya ini suka kan bisa dipisahkan dengan coek. Nah, berarti ini coek bisa misahin apa coba selain itu? Penyakit. Jadi kalau Bapak dan Ibu sakit, dicoek. Keluar gak penyakitnya? Keluar gak? Nanti dia keluar, begitu. Debt collector. Nah, bisa. Pokoknya apa aja yang Ibu dengan ketakutan, gemeteran. Nah, gimana misahinnya? Pakai itu. Pak Haji, kalau ada mantan gimana? Namanya mantan kan si bangsat ya. Coek juga. Ya. Yeah. Tepuk tangan dong. Daripada Ibu ke kamar diikutin, ke dapur diikutin, ya kan? Kalau duitnya sih nggak apa-apa, ya kan? Yang ngikutin kontolnya, mau cobek. Oke? Jadi Bapak dan Ibu paksain, pakai yang paling mudah dulu. Jangan yang berpikir susah, aduh gimana nih, aku mau misahin anak putri saya dengan ini, saya mau misahin pacar saya, kan saya suka sama pacar saya udah pacaran lagi sama dia. Gimana, itu namanya ngeluh. Sudah, cobek beraksi. Bisa? Kalau saya dulu bilang sama anak saya gini, sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik sipil. Nomor 2, kamu sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik industri. Langsung saya gebrak. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Terus kata putri saya, kalau sekarang Pak, kontol bertindak. Sekolah dokter. Karena anak saya dua-duanya dokter, makanya di rumah sakit putri saya terkenal dokter selakangan. Pasiennya banyak, tapi katanya lebih banyak pasiennya papa katanya. Ya iyalah, orang ini pasiennya berbagai penyakit, ya kan. Cep, tepuk tangan dulu dong. Kasih centong 3, putrinya 2, mamahnya 1. Kasih uang bibit buat manggil. Pak Roni bisa manggil ratusan juta setiap hari. Nah, mbaknya juga harus bisa dan pasti bisa. 3. Tepuk tangan dulu dong. Wow.
Ya. Pak Roni itu tamu saya tahun 2015 seperti Pak Haji Marco. Itu dia nyentongin dengan tidak berharap. Nah kita kadang nyentongin berharap. Gak boleh Pak. Orang ini juga gak pakai mahar kok. Centongnya gratis. Bibitnya gratis. Terus berharap lagi mana? Janganlah. Jadi sambil main-main, sambil ngobrol. Masuk gak? Masuk Pak. Makanya saya mau Bapak dan Ibu praktekin seperti mbaknya. Apa yang dilakukan sama mbaknya? Dia maksain wajib sebelum salaman sama orang. Wajib remes alat kelamin buat salaman. Kasih gue uang. Kasih gue uang. Kasih gue modal. Pak minimal nggak mati 1 juta Pak sehari. Coba Bapak praktekin. Tapi kenapa Bapak nggak nyebutin angka? Kan udah tahu ilmu RDI. Remes, kasih gue modal 10M. Kasih gue modal. Bapak dari salaman ini taruhlah 1000 orang. Nggak mungkin nggak 10 orang ada yang ngasih 10 miliar. Pasti ada. Nah bisa gak kita praktekin internal kita dulu nih yang sekarang ada. Jadi Bapak saling remes sama Ibu. Hah? Iya. Enggak, Ibu yang remes alat kelamin Ibu, Bapak ngeremes alat kelamin Bapak. Nanti buat salaman, saling salaman. Coba konslet gak? Apa? Ada? Oh iya. Iya itu tadi disuruh sama ibu yatim. Dek, tolong remes tuh Bapak yang topi hijau. Kalau ngaceng kasih tahu Mama. Tadi kan ibu yatimnya udah kerja sama saya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu udah sampai di rumah, tolong nih ilmu kearifan lokal. Jadi hampir orang yang remes alat kelamin buat salaman sama orang itu minimal ada uang masuk minimal itu 1 juta Pak. Apapun profesinya mau pedagang. Kan saya ibu rumah tangga doang. Ya udah salaman sama suami. Nanti suami salaman sama teman-teman kantor. Kan pulang juga kan nyampe juga ke ibu ya kan. Nah coba praktekin. Sulitnya apa sih kalau kita ngeremes alat kelamin kita masing-masing? Nggak ada kan? Nah remes, tapi jangan dinikmatin ya. Ya nggak boleh. Masa dinikmatin? Suami saya pulang bawa duit 10 juta. Suami saya pulang dapat 10 juta. Atau kalau kita profesinya dokter, buat salaman sama pasiennya. Balik lagi ya sekeluarga. Balik lagi ya satu ke... Balik lagi ya satu kecamatan. Balik lagi ya satu kelurahan begitu. Bisa gak? Berani gak? Ya, tapi nanti jangan salaman sama saya begitu ya. Ya, testimoni. Siapa yang mau testimoni? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Mau nanya apa testimoni? testimoni ada, nanya ada. Boleh. Testimoni, yuk. Testimoni aja dulu. Ya. Namanya siapa? Satem. Alat kelamin apa? Jenis kelamin? Alat kelamin laki perempuan. Perempuan. Namanya siapa? Satem. Satu. Berarti alat kelamin kamu hitam. Habis namanya Satam. Ya deh. Ya. Apa pertanyaannya Satem? Ini Pak Haji, kan biasa nama mandi, tiap mandi harus pakai air hangat ya? Biasanya kalau mandi harus pakai air hangat. Ya nggak bisa pakai air dingin. Nggak bisa pakai air dingin. Ya, walaupun siang bolong. Walaupun siang bolong. Ya. Padahal alat kelamin kan udah bolong.
jam 12. Bisa. Jam 00. Iya, pakai air dingin bisa. Wow, tepuk tangan dong. Praktekin ilmu RDI apa? Jam 00 bisa mandi air dingin. Itu bangun gitu, terus senyum, terus Satem grogi. iya banyak orangnya. Ah, Iya banyak orang jadi grogi. ini bukan orang. Ini nasabah. Yes, Satem acting mulai Satem. Ya udah mandi itu terus sholat ya, udah sholat baca Quran. Alhamdulillah gitu dikit-dikit juga gitu baca Quran nggak pernah berhenti gitu ya. Itu jadi alhamdulillah gitu mandinya pakai air pandan Pak Haji. Mandinya pakai pandan 9 lembar. Iya minumnya air pandan. Minumnya air pandan. Jadi alhamdulillah mandi jadi Cebok. itu air pandan ya. Cebok. Iya kan itu. Wow, mau lihat. Di rumah sama siapa aja tinggal Satem? Banyak orang. Siapa aja? Sama suami, Suami, sama anak buah anak buah berapa? banyak. Nah, waktu mandi jam 00, apa komennya dari suami dan penghuni orang rumah itu? Kan suami juga ikut. Oh, mandi juga. Iya, iya. Mandi juga ya. Iya, iya. Tapi nggak bareng kan? Enggak. Iya, iya. Jangan ya. Jangan kan banyak orang jadi kalau masuk kamar mandinya gimana gitu. Iya, jadi Satem mandinya di loteng. Suami mandinya di Ada sungai. lagi Pak Haji. Satem nih pertanyaan dari tamu-tamu nih. Kapan terakhir Satem nenenin suami? Kapan tuh terakhir Satem? Enggak suka ya. Hah? Kalau mau jualan Sekarang hari Rabu. Kapan terakhir Satem nenenin suami? kan tadi jualan tadi pagi. Kanan berapa kali, kiri berapa kali Satem nenenin suami? Enggak kata si Bapak katanya kalau misalnya mau berangkat mah kan sebentar udah 9 aja. Singkat benar Satem. Harusnya romantis. Suruh berangkat Pak Haji. Oh, mau berangkat. Ya. Itu kan Jadi yang nawarin nenen tuh Satem atau suami yang minta? Bapak yang minta. Gimana dia mintanya ke Satem? Gimana Bu? Gitu. Mau berangkat sekarang ya? Setelah itu Satem gimana aktingnya setelah suami gitu? Buka Pak Haji. Hah? Buka ayo mangga gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Kan tiap di tempat jualan juga kalau misalnya itu lihat itu aja YouTube Pak Haji. Gimana? Lihat YouTube Pak Haji. Kalau di tempat jualan, Kalau di tempat jualan nonton YouTube saya. ya. Di itunya di telinga ya dipakai headset ya. Oh iya. Jadi enggak kalau ada yang beli juga, ih kok senyum-senyum tak apa-apa kan. Pada lihat Oh, jadi Satem suka senyum-senyum sendiri. ya. Wah. Nah, tadi tak pertanyaan nih dari tamu. Kapan terakhir Satem ML sama suami? Sekarang hari Rabu. Jarang. Ada 100 tahun yang lalu. Ingat-ingat kapan terakhir Satem? Enggak, lama sih ya. Ada 100 tahun. Ya enggak. Apa? Enggak ada ya. Jadi kapan tuh Satem terakhir ML? Lupa sih lupa. Coba ingat-ingat terakhir Satem ML posisi di atas sampai di bawah. Lupa Pak Haji sibuk, jadi lupa ya. Sip, tepuk tangan dong. Satem, apa bonusnya dari Allah
memuliakan suami dengan kasih nenen sebelum berangkat dagang. Bonusnya apa dari Allah? Kemudahan apa Allah kasih ke Satem? Itu dagangannya alhamdulillah ya habis terus. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Cuman tadi enggak, Dagangannya habis sehabis air susu nenen Satem. Di emot gak keluar susu, habis. cuman tadi enggak habis. Iya, tadi enggak habis. Jadi alhamdulillah bonusnya nenenin suami, dagangan selalu habis. Iya, alhamdulillah. Wow. Tadi pas hujan, buru mati lampu, pengen kesini, udah buru-buru mendingan pulang gitu. Kesini juga tadi udah mau nggak jadi, kan hujan ya. Kata si bapak. Tinggal di mana Satem? Di Bogor, di Empang, Di Empang. Dagangnya di mana Satem? di Cipinang Gading, di Cipinang Gading. Di mana tuh? BNR, BNR. Yang dijual apa Satem? ayam kriuk. Ayam kriuk, sekriuk nenen Satem. Tepuk tangan dong. Apalagi testimoninya Satem? Pada itu Pak Haji udah yang kata Pak Haji harus dilarung ke laut ya, udah. Oh Satem punya itu? Ya dulu kan kata Pak Haji dilarung ke laut. Oh iya, jadi Bapak dan Ibu kalau dulu pernah datang ke orang pintar atau ke kiai atau ke ustadz atau ke kasih apa ke mana aja, pernah dikasih amalan atau wafak atau apalah itu yang ada tulisannya kayak itu. Nah kalau bisa Bapak dan Ibu jangan ada. Buktinya apa Pak Haji kalau kita nggak boleh punya mustika itu? Cara ngetesnya gampang kok. Mustika yang dari Pak Kiai atau Ustadz atau Habib atau siapa aja lah orang pintar itu mustikanya. Taruh di lemari. Terus ditutup. Malam-malam dengerin. Pasti bunyi gluduk, gluduk, gluduk. Gluduk, 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 gluduk. Nah itu dia ada nyawanya. Nah itu kalau kita makan dia juga ikut makan. Cuman bedanya kita sepiring dia sebaskom. Iya jadi kita boros. Herannya ada aja rezeki. Ada aja pengeluaran. Ya mobil lah, terot, long terot, ball joint, sobeker, aki. Oh Satem udah dilarung? Udah. Nah kalau bisa dilarung Pak di laut. Suruh udah ke laut ke Ancol. Ya? Ancol, kan di tengah-tengah ada restoran. Enggak, anak maunya ke pelabuhan. Hmm. Pelabuhan kemarin. Udah. Dilarung ya. Ya, udah. Balik lagi ya ke yang punya ya. Nanti balik lagi ke yang punya. Emang nanti kalau itu kita pelihara gimana Pak Haji? Nanti pada saat Bapak dan Ibu mau masuk surga di akhirat. Nanti dia jagain di depan. Nggak bisa masuk surga. Kok gitu? Kan kamu pernah pakai saya buat pesugihan. Kan kamu pernah pakai saya buat dagang. Kan udah saya wiritin. Itu makanan saya. Gaji saya mana? Dia minta gaji kita. Akhirnya pahala kita buat dia. Kurang. Dosa dia buat kita. Udah kita rumahnya tipe 21. Motornya nyicil. Mobilnya nyicil. Aduh. Punya pasangan hidup juga nyicil. Oh jadi udah dilarung? Udah. Wow tepuk tangan dong buat Satem. Kata anak, ibu emang harus? Iya. Harus. Iya takut bentrok sama Pak Haji. Iya karena di RDI kan nggak ada mahar. Ya. Kita nggak ada mahar, nggak ada wafak, nggak ada. Kita hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Satu aja ke Allah aja. Nggak ada jimat, nggak ada. Terus ini sesek ya, sesek tiap hari sesek. Ya. Kalau misalkan bawa berat Pak Haji langsung sesek napas. Pegel? Gitu. Ya, enggak, napasnya gitu kayak. Oh gini. kalau bawa berat napasnya. Iya langsung. Apa kebanyakan nenen? Enggak dulunya jatuh. Oh dulu jatuh. Ya, dulu jatuh dari motor. Jadi Iya. sekarang kalau ngangkat berat langsung kerasa gitu napasnya gimana ya gitu. Megap. Mm-mm. Iya. Terus udah aja dikalungin itu teh. Celana dalam. Iya. Dikalungin. Celana dalamnya siapa Satem? Sendiri. Celana dalamnya Satem sendiri dikalungin. Iya. Wow tepuk tangan dong. Tiap hari Pak Haji. Tiap hari. Tiap hari. Hasilnya gimana Satem? Hasilnya Alhamdulillah. udah enakan. Enakan. Bapak-bapak mana yang pada lehernya pegel? Satem bisa disewa boleh Satem? Pada punya. Oh udah pada punya. Iya. Mungkin punya Satem lebih manjur. Ini Pak Haji pertanyaannya ya. Ya. Kan dulu kata Pak Haji harus itu kata di BRI kan harus di top up ya. Mm-mm. Kata Pak Haji ambil. Ambil. Ya. Top up ambil. Terus telepon
rekeningnya nama orang lain aja, cina langsung cair 100 juta, cina gitu. Kan kalau nama orang lain kita jadi double ya. Iya. Pengennya yang punya kita aja gitu, gimana itu Pak Haji caranya? Ibu remes alat kelamin buat salaman sama orang marketing BRI. Jauh itu. Di mana? Di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Iya. Gampang. Alat kelaminnya Satem titipin pakai tiki. Gampang Satem. Tulis nama marketingnya BRI yang di Jawa Tengah itu. Colek. Lulus. Lolos. Lolos. Verifikasi lolos. Velos. Nanti kamu lolos. Walaupun udah merah gitu. Walaupun merah. Kan alat kelamin kamu merah sama merah. Jadi ketemu jadi biru. Emang Main. itu langsung katanya bisa Bu, langsung sekarang juga cair tapi nama orang lain ya. Jangan. Nanti Nama. kan double jadinya. Iya, satu aja. Nanti kamu colek alat kelamin kamu. Manjur. Tepuk tangan dong untuk Satem. Praktekin ya. Nih. Kasih centong buat Satem. Ya, nih. Sama suaminya ya satu-satu Tem ya. Kalau bisa pulang dari sini langsung ML ya Tem. Iya lu. ML ya. Nanti kalau ML video call sama gue ya. Ya. Terkabul ya. Saya humor ya. Jangan diambil hati ya. Yuk tepuk tangan dong untuk Satem. Yuk. Ya, Bapak apa? Ya. Nama saya Pak Dede dari Ranca Ekek Bandung. Ranca Engkek Bandung. Wow. Tepuk tangan dong. Bandung. Apa bos? Mau testimoni Pak Haji? Boleh. Kan Shoot tadinya- J. Tadinya saya kan nggak kenal apa ini dari YouTube. Yang keluar Pak Haji lagi. Saya. Yang keluar Pak Haji lagi. Oh iya iya. Saya pelajari, dia pelajari terus, pelajari Pak Haji. Ya. Terus pelajari, pas saya kan waktu itu penyakit saya bersin-bersin terus. Iya. Kalau tiap hari pasti bersin, tiap hari pasti harus ada make saksi. Kalau nggak percaya ada istri saya, pasti di meja itu ada make lagi. Nah setelah saya pelajari ilmu Pak Haji terus kebetulan pas lagi saya pelajari di pinggir itu ada celana dalam bekas. Ya. Haji, wah lihat kata Pak Haji nih harus begini. Saya ambil celana bekas Pak Haji, saya gosok ke hidung, enggak 2 menit sembuh Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Yakin sampai sekarang tidak pernah kamu nggak boleh kamu lagi. Wah ini celana dalam. Ya. Oh setiap mesin digosok 1 menit 2 menit sembuh, 1 menit 2 menit sembuh. Ya. Nah, keduanya Pak Haji pas ada cucu saya kan napasnya agak ngangkap. Ingat Pak Haji, padahal saya belum praktekin. Saya ambil ngomong ada pada saya, Ya. digosokin ke punggungnya, Ya. enggak 1 menit. Lancar lagi, alhamdulillah Pak Haji, ilmunya saya udah praktekin. Berarti celana dalam Bapak manjur dong. Manjur. Nah saya malahan kemarin saya udah 9 hari sama istri pakai Ya. celana dalam terbaring. Itu kegunaannya untuk apa Pak Haji? Saya mau tahu gitu. Celana dalam yang 9 hari nggak ganti, kalau kita punya hutang, taruh di atas pintu, lubang angin. Ya. Gitu ya. Kan keduanya Bukan alat kelamin Bapak ya, taruh di alat kelamin, bukan ya. Celana dalam. celana dalam 9 ya. hari. Nah ini kan saya tiap hari jalanin ilmu dari Pak Haji, bangun 00 Pak Haji, Ya. senyum, terus sholat hajat, sholat tahajud, baca Quran. Tadinya saya nggak pernah baca Quran Pak Haji. Ya. Biasan aja Quran, sekarang mas saya udah hampir 7 juz Pak Haji. Saya Ya. tiap malam baca Quran Pak Haji, alhamdulillah. Saya lebih dekat kepada Allah sekarang Pak Haji, alhamdulillah. Tadinya saya malahan aku jadi hijab sekarang mah jadi gimana kalau nggak baca Quran teh? Keduanya kalau nggak sholat qobliyah dan nggak dijalankan rasa hambar rasanya saya mah. Makanya alhamdulillah ilmu dari Pak Haji saya jalankan terus makanya saya maksa ke sini Pak Haji. Malah kemarin saya hari Selasa mau ke sini Pak Haji. Ada aja gangguannya. Pas mau berangkat hujan gede Pak Haji, nggak jadi sama istri deh. Jadi? Besok, pas Rabu pagi-pagi subuh saya langsung naik abis aja ke sini. Enggak banyak alhamdulillah sampai juga Pak Haji ke sini. Gitu Pak Haji, saya istrinya mah pingin caranya gimana saya punya modal, saya pingin usaha Pak Haji gitu. Kan saya kerjanya serabutan Pak Haji.
kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi saya maksain ke sini Pak Haji gitu. Contohnya serabutan kerja apa? Saya kalau di apa aja yang kita serabutan saya. Malam tadi saya datang ke sini, Pak, mau maksain sedekah 1 juta. Ada nggak ada saya paksain Pak Haji. Tadi sedekah umroh yang buat anak yatim ya. Alhamdulillah sudah gitu. Alhamdulillah gitu. Gimana saya supaya punya modal gitu Pak Haji. Gampang. Nanti Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Insya Allah bisa Pak Haji. Apa yang Bapak bisa bikin takjub Allah? Mandi jam 00, Ya. saya tiap hari dilakukan. Terus Ya. senyum Pak Haji. Ya. Sholat tahajud. Ya. Baca Quran sekarang lagi dijalanin Pak Haji ya. Ya. Mandi daun pandan 9 lembar. Itu yang sedang saya lakukan itu Pak Haji. Nah, Bapak nanti konsisten. Jadi Bapak dan Ibu berlaku semua bikin tajub Allahnya konsisten. Ya. Jangan kita kok belum terkabul ya. Nggak boleh. Ucapan adalah doa. Terus Ya, namanya juga nggak pakai mahar kok. Oh, iya, Gratisan. iya, Pak Haji. Bisa? Untuk menarik rezekinya gimana Pak Haji? Oh supaya nanti lebih- saya kasih nih uang bibit buat manggil pakai centong. Alhamdulillah Pak Kasih Haji. Nanti dipanggil ya. Pakai centong nanti dipanggil seperti Pak Roni. Oh iya. Pak Roni bisa manggil 600 juta per hari. Alhamdulillah. Pak Haji nanti makasih banget. Boleh. Bener Pak Haji, itu mau bersihin saya sekarang nggak pernah beli obat lagi Pak Haji. Hati-hati gosok pakai celana dalam. Makanya Sembuh, kalau Pak bisa Haji. nanti Bapak bikin papan di alat kelamin tulis apotik berjalan. Makasih Sip, banget, tepuk Haji, ya. tangan dong. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana saya ingin supaya cepat itu bisa terjual rumah gitu ya. Gampang Mbaknya. Ambil celana dalam. Digosok di pintunya. Laku. Laku nanti ucapan adalah doa. Bisa? Bisa. Sip. Testimoninya banyak nih. Oh ya. Tentang celana dalam juga nih. Ya. Ini J, sud J. saya nih mungkin apa ya? Di dalam di dalam freezer saya itu ada beberapa botol CD gitu. Mungkin ada Ya. 7 botol CD di Siapa? dalam Namanya freezer saya siapa? ya. Tinggal di mana? Jatinangor. Ya. Ya. Jualan apa? Ubi bakar. Nih, saya kasih buat bibit. Nah, nanti dibakar ya. Sip, terkabul. Kasih centong, J. Dagang ubi bakar. Bakarnya di open apa di alat kelamin? Oh, di open. Oh, iya. Ini barokah ya. Ya. Ini sabdain. Ya, pasti ya. Amin. Makasih Pak. Ya. Ayo Mbak, cepet Mbak. Ya, itu saya yang pertama yang kata Pak Haji itu karena saya punya utang di BRI ya. Itu saya pakai celana dalam yang 9 hari itu ya. Nah, itu saya masukkan di botol, saya taruh di freezer ya. Alhamdulillah sampai sekarang BRI nggak pernah nagih lagi gitu ya. Wow, tepuk tangan dong. Gitu juga Di ya. mana-mana freezer isinya es batu. Ini isinya celana dalam. Ada Gubrak. beberapa botol celana dalam gitu ya. Wow. Jadi katanya saya coba pinjam ke ke Batak gitu ya. Coba pinjam 5 juta gitu kan. Akhirnya itu kata, "Bu, ini seminggu katanya bunganya 1,5 juta gitu ya." Ya, boleh nggak apa-apa. Sampai 4 minggu, "Bu, utangnya udah jadi sekian. Bu, ini 5 juta ditambah udah jadi sampai 15 juta. Nggak Dari 5 juta apa-apa. gitu ya. Ada itu, "Oh iya Bang, nggak apa-apa. Oke lah, nanti saya bayar berapapun gitu kan." Tapi ya saya bikin lagi itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada datang lagi gitu ya. Itu Ya. boleh gak celana dalamnya bapak-bapak pinjam? Manjur ya. Ya. Sip. Dan itu Tepuk juga- tangan dong. Iya, Yuk. juga jualan Ada lagi gak yang juga. bertanya lagi? Iya. Yuk.